selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 4. Ada uji one sample t-test. Contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman. Lalu kita bisa masukkan data Excel. Nah, di sini desimal kita ubah 0. Lalu kita bisa menganalize, lalu compare mean one sample t-test. Lalu kita masukkan berat badan. Di sini kita bisa 55. Oke. Nah, di sini sudah bisa terbaca terdapat 10 orang berat badan dengan rata-rata 59 kilo. Nah, di sini juga bisa saya jelaskan untuk HO nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC 2019 sama dengan nilai 55 kilo, sedangkan HA tidak sama dengan 55 kilo. Maka HO ditolak dan HA diterima karena nilai signifikan totalnya kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan kasus uji independen. Contoh kasusnya seperti ini ya teman-teman. Lalu saya akan memasukkan file data tersebut. Lalu di sini kita masukkan data. Oke. Lalu di sini kita masukkan transform record into the same variable. Nah, di sini kita masukkan variable old and new. Lalu di sini kita bisa tulis tidak menggunakan Excel 1. Lalu sini menggunakan Excel 2. Lalu selanjutnya kita klik variable view. Di sini kita ubah values-nya 1, tidak menggunakan Excel, 2, menggunakan Excel. Oke. Nah, untuk type-nya kita ubah menjadi numerik. Lalu di sini kita akan menganalize compare mean, lalu independent sample t-test. Untuk kelompok kita masuk ke grouping dan nilai kita masuk ke test variable. Lalu define groupnya di sini grup 1 1 dan grup 2 2. Continue lalu oke. Nah, di sini sudah terbaca ya teman-teman untuk grup statistik t-testnya. Di sini rumusannya adalah nilai tidak menggunakan Excel-nya ada 15 orang dan menggunakan Excel-nya ada 15 orang. Lalu untuk nilai rata-ratanya 82,267 dan untuk yang menggunakan Excel nilai rata-ratanya 88,600. Nah, di sini untuk signifikannya 0,582 dan degree of freedom-nya 28. Dan di sini untuk signifikan totality-nya 0,022. Berarti di sini dia kurang dari 0,05. Lalu selanjutnya saya akan memasukkan data parent. Di
sini bisa kita lihat terlebih dahulu contoh kasusnya. Nah, di sini kita bisa masukkan data. Nah, pada priority test ini, di sini kita bisa menganalisis compare mean, period sample t-test. Lalu untuk sebelum kita masukkan variabel 1 dan sesudah pada variabel 2. Lalu oke. Nah, di sini sudah bisa kita jelaskan bahwa HO tidak ada perbedaan rata-rata, sedangkan HHA ada perbedaan rata-rata dan sebelumnya dan sesudah diberi obat, maka signifikan to tailored HO ditolak dan HA diterima. Dan untuk T hitung lebih dari T tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Lalu untuk yang terakhir, saya akan menjelaskan uji ANOVA one way ANOVA. Ini contoh kasusnya ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita masukkan data tersebut. Oke. Nah, di sini kita bisa mentransform lalu record into the same variable. Lalu di sini kita pilih kelompok pasien. Lalu di sini kita masukkan obat X 1, obat Y 2, lalu untuk obat Z 3. Oke. Lalu kita bisa lihat ke variable view-nya. Nah, di sini kita bisa mengubah type menjadi pada kelompoknya kita ubah ke numerik. Oke. Lalu values pada kelompok kita akan ubah 1 obat X, 2 obat Y, 3 obat Z. Nah, lalu setelah seperti ini kita akan menganalisis compare means, lalu one way ANOVA. Nah, di sini kita bisa masukkan tekanan darah. Lalu untuk faktornya kita masukkan kelompok. Lalu di sini juga kita masukkan pada optionnya kita pilih descriptive dan homogeneity, lalu continue. Lalu untuk post hoc-nya kita pilih Bonferroni dan Turki. Untuk significant levelnya 0,05, continue lalu oke. Nah, di sini sudah bisa terbaca ya teman-teman. Lalu di sini sudah bisa kita baca ya teman-teman. Nah, di sini terdapat HO-nya rata-rata tekanan darah orang peminum obat A, B, dan C adalah sama, sedangkan HA ada perbedaan di ketiga obat tersebut, maka HO diterima dan HA ditolak karena signifikan 0,05 dan F hitungnya
F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Nah, di sini bisa kita lihat